Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sebuah babak yang benar-benar kelam dari Perang Dunia II, sebuah cerita yang sengaja loh dihapus dari catatan sejarah. Kalau kita bicara soal kekejaman Perang Dunia II, mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah Holocaust dan rejim Nazi kan? Tapi ternyata ada kejahatan serupa yang terjadi di belahan dunia lain, di timur yang didalangi oleh Kekaisaran Jepang. Ceritanya dimulai pada tahun 1930-an. Saat itu, semangat ultranasionalisme lagi kenceng-kencengnya di Jepang. Nah, di tengah situasi seperti itu, seorang dokter militer punya ide gila. Dia membayangkan cara baru untuk meraih kemenangan dalam perang, yaitu lewat perang biologis. Dan dari ide gila itulah lahir yang namanya Unit 731. Ini adalah program super rahasia yang tujuannya cuma satu, menciptakan senjata biologis paling pamungkas. Ironisnya, Jepang saat itu sudah menandatangani protokol Jenewa yang jelas-jelas melarang perang semacam itu. Nah, setiap cerita kelam pasti ada dalangnya kan? Otak di balik semua kengerian ini adalah seorang ahli mikrobiologi. Dia brilian, tapi pikirannya sangat terganggu. Namanya Letnan Jenderal Shiro Ishii. Jadi siapa sih Shiro Ishii ini? Dia ini orang yang penuh kontradiksi. Lahir dari keluarga kaya raya, pinter, kuliah kedokteran di Universitas top. Tapi kelakuannya aneh banget. Dia dikenal sombong, susah diatur, dan saking terobsesinya sama bakteriologi, dia sampai memelihara bakteri di cawan Petri seolah-olah itu hewan peliharaannya. Aneh kan? Putrinya sendiri, Harumi Ishii, pernah bilang, ayah saya itu orang yang baik dan cerdas. Tapi citra keluarga yang baik ini, kontras banget dengan kenyataannya. Di mata Ishii, manusia lain itu nilainya nggak lebih dari sekedar bahan penelitian. Gimana visinya ini bisa jadi kenyataan? Ya karena dia dapat dukungan dari pejabat-pejabat tinggi di tengah iklim nasionalisme yang lagi panas-panasnya. Tahun 36, dia dapat komando penuh. Lalu pecah perang Tiongkok-Jepang kedua. Dan pasokan bahan-bahan untuk eksperimennya jadi melimpah ruah. Puncaknya di tahun 1940, fasilitas utamanya di Pingfang beroperasi penuh. Ini bukan sekedar laboratorium, ini kompleks raksasa yang dibangun untuk pembunuhan massal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengerikan, di balik tembok Pingfang. Supaya para peneliti ini nggak merasa bersalah, supaya mereka bisa melihat para korban bukan sebagai manusia, mereka memberikan nama panggilan khusus untuk subjek uji coba mereka. Mereka menyebutnya Maruta. Artinya batang kayu. Sebuah istilah yang dingin dan benar-benar menghilangkan kemanusiaan. Kenapa batang kayu? Karena kedok dari fasilitas rahasia ini adalah pabrik pengolahan kayu. Jadi, mereka membicarakan para korban seolah-olah mereka hanya tumpukan kayu, benda mati. Eksperimen yang mereka lakukan, ini bukan lagi sains, ini sadisme murni. Contohnya, eksperimen radang dingin. Tangan dan kaki para tawanan sengaja dibekukan sampai padat, lalu dipukul dengan tongkat hanya untuk mendengar apakah suaranya sudah seperti papan kayu. Setelah itu, barulah mereka mencoba berbagai metode pencairan yang sangat menyiksa. Nggak cuma itu, ada juga pembedahan hidup-hidup atau viviseksi. Para tawanan, tidak peduli anak-anak atau orang tua, semuanya dibedah dalam keadaan sadar tanpa anestesi sama sekali. Tujuannya? Untuk melihat langsung bagaimana penyakit merusak organ manusia secara real time. Manusia juga dijadikan target hidup. Para korban diikat di tiang, lalu dijadikan sasaran untuk menguji senjata baru. Granat, penyembur api, bayonet, bahkan bom biologis. Semuanya diuji coba pada manusia hidup. Bahkan hal yang paling pribadi dan intim pun dipelintir menjadi eksperimen mengerikan. Pria dan wanita dipaksa berhubungan seksual untuk menularkan sifilis. Hanya untuk dipelajari bagaimana penyakit itu menyebar. Lalu mereka dibedah di berbagai tahap infeksi. Anak-anak yang lahir dari hubungan paksa ini pun nasibnya sama, ikut menjadi subjek eksperimen. Jadi, berapa banyak korbannya? Angka pastinya sulit didapat, tapi diperkirakan di satu fasilitas di Pingfang saja ada sekitar 10.000 orang yang tewas. Kalau digabungkan dengan korban serangan biologis di luar kamp, jumlah totalnya bisa mencapai ratusan ribu jiwa. Ratusan ribu. Nah, perang akhirnya mendekati akhir. Jepang sudah diambang kekalahan. Prioritas Shiro Ishii pun langsung bergeser. Bukan lagi penelitian, tapi bagaimana caranya menghapus semua bukti kejahatannya. Mereka bergerak dengan panik. Pertama, hancurkan semua bukti fisik. Fasilitas di Pingfang diledakkan.
Kedua, lenyapkan saksi. 300 tawanan terakhir yang masih hidup, semuanya dibunuh, diberi gas beracun, diracun, atau dipaksa bunuh diri. Ketiga, semua personel disumpah untuk membawa rahasia ini sampai mati. Jangan pernah bicara. Logikanya, setelah perang usai, orang-orang seperti Shiro Ishii ini seharusnya diadili sebagai penjahat perang, kan? Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Para pimpinan Unit 731 ini malah dapat tawaran, sebuah kesepakatan dari Amerika Serikat. Tawarannya apa? Mereka bisa dapat kekebalan penuh dari semua tuntutan kejahatan perang. Imbalannya, mereka harus menyerahkan semua data hasil penelitian mengerikan mereka. Militer AS saat itu sangat ingin mendapatkan data tersebut untuk program senjata biologis mereka sendiri. Tapi lucunya, setelah data itu diperiksa, para penyelidik Amerika justru menganggapnya mengecewakan dan kasar. Jadi, kekebalan itu ditukar dengan data yang pada akhirnya bahkan tidak dianggap terlalu berharga. Kesepakatan inilah yang akhirnya menciptakan sebuah warisan ketidakadilan yang dampaknya terasa sampai hari ini. Coba bayangkan, Shiro Ishii, si dalang utama, meninggal dengan tenang karena kanker pada tahun 1959 sebagai orang bebas. Dokter-dokter lain dari Unit 731, banyak dari mereka yang punya karir cemerlang, jadi orang terpandang di dunia kedokteran dan pemerintahan. Bahkan salah satu pendukungnya ada yang jadi Menteri Kesehatan Jepang. Sementara itu, para korban dan keluarga mereka selama puluhan tahun berjuang hanya untuk mendapatkan pengakuan dan permintaan maaf yang seringkali diremehkan atau bahkan dihapus dari sejarah resmi Jepang. Di tengah upaya penyangkalan dan kebungkaman ini, untungnya ada tempat yang menjaga ingatan ini tetap hidup. Sebuah museum sekarang berdiri tepat di lokasi bekas fasilitas di Harbin, Tiongkok. Tujuannya jelas, untuk memastikan kekejaman ini tidak akan pernah dilupakan. Kisah Unit 731 ini jadi pengingat yang bikin merinding. Ini adalah contoh nyata apa yang bisa terjadi ketika sains kehilangan sisi kemanusiaannya dan ketika keadilan bisa ditukar dengan rahasia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memastikan monster-monster dalam sejarah seperti ini selalu mendapatkan keadilan yang setimpal?